kamu mengalami asam lambung, cemilan Anda apa sih? Apa yang biasa Anda konsumsi setiap hari selain nasi? Iya, hari ini kita akan bahas ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klienku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Saya Maimunah Aziz di sini akan membahas tuntas tentang hal ini. Kan kenapa saya antusias kembali sih membahas tentang asam lambung ini? Karena banyak sekali penderita asam lambung yang masih merasakan bagaimana sensasi-sensasi itu selalu menghantui mereka. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang cemilan-cemilan atau makanan-makanan apa yang selalu saya konsumsi ketika saya mengalami asam lambung parah waktu itu 1 tahun yang namanya. Nah, yang pertama yang selalu aku konsumsi adalah sahabat yang harus sedia di bagku atau tasku kalau aku pergi ngajar, yaitu kurma. Nah, aku selalu konsumsi yang namanya kurma itu saya wajibkan itu 7 butir kurma setiap hari, atau bisalah minimal pokoknya ganjil 1, 3, 5, 7, dan aku gunakan waktu itu 7 1 hari kurma. Itu yang pokoknya untuk pagi-pagi ketika aku bangun tidur, aku pertama atau minum minyak zaitun. Setelah itu aku langsung memakan buah kurma. Itu yang membuat tenaga fit, karena kita harus konsumsi yang manis juga ya, supaya kita punya tenaga ya. Salah satu yang aku konsumsi waktu itu adalah buah kurma, minimal 7 butir buah kurma yang aku konsumsi waktu itu. Yang kedua adalah ini sahabat, nih roti biskuit yang tanpa gula. Ini yang aku selalu ada yang di dalam tasku. Biskuit apa itu yang aku gunakan adalah biskuit gandum ya, biskuit gandum, karena aku tidak mau menggunakan biskuit yang dari terigu. Aku selalu menggunakan atau mengkonsumsi yang namanya biskuit gandum. Itu yang aku buat sebagai cemilan aku setiap hari. Selanjutnya yang ketiga adalah cemilan yang ketiga yang sering aku gunakan ketika aku mengalami asam lambung itu yaitu talas. Buah talas ini adalah kaya akan serat nih sahabat. Nah, kalau aku pergi ngajar pasti talas ini aku simpan di tasku atau peti plastik. Itu aku gunakan, aku makan, karena ini sahabat, kalau kita mengalami asam lambung yang lagi parah-parahnya, kita harus sering ngemil atau makan. Saya itu makan itu jarak 3 jam makan nasi. Makanya untunglah sekolahku itu dulu dekat dari rumah aku, sehingga aku kadang kalau nggak bawa bekal, aku pulang untuk makan sedikit tapi sering. Itu yang aku lakukan dulu. Dan sambil menunggu makan siang nih, kadang aku selalu membawa kurma atau buah talas atau biskuit gandum. Itu yang aku harus standby di tas aku. Nah, di samping itu nih sahabat, buah yang harus standby di tas aku yaitu buah pir. Dan ya, yang aku buah yang selalu standby itu buah pir nih sahabat. Jarang apel bisa sih, tapi jarang aku memakai apel. Yang aku selalu sedia standby di tas aku adalah buah pir, nah sahabat. Nah, bagi teman-teman juga bisa menggunakan buah kentang atau kukus dulu kentangnya. Usahakan untuk jangan sampai menggoreng buah kentang nih sahabat. Itu juga bukan tidak sehat untuk lambung Anda yang berlemak-lemak, berminyak-minyak. Itu kurang bagus untuk kesehatan Anda. Cemilan ketiga yang selalu aku gunakan nih sahabat ketika aku mengalami asam lambung dulu adalah buah talas. Ternyata buah talas itu sangat bermanfaat, sangat bagus dikonsumsi oleh penderita asam lambung. Kenapa? Karena buah talas itu kaya akan serat nih sahabat. Selanjutnya, di samping buah talas, Anda juga akan bisa menggunakannya buah kentang. Usahakan jangan pernah menggoreng buah kentang. Buah kentang ini di samping dia kaya akan karbohidrat, kita juga misalnya kita tidak sempat pulang atau tidak sempat membawa nasi atau bekal nasi, silakan ganti dengan kentang. Kentang ini kaya akan karbohidrat, juga bisa sebagai pengganti nasi. Nah, di samping makanan cemilan itu, aku selalu menyediakan yang namanya buah fir. Nah, buah fir ini juga selalu standby di tas aku, karena buah fir ini kaya akan serat, juga banyak airnya, juga bagus untuk menetralkan asam lambung kita, kayak dingin, adem gitu lambung kita. Apalagi kita
bagi penderita asam lambung yang suka panas perutnya, kita ademkan aja dengan buah yang manis, buah yang adem, ayam banyak airnya. Salah satunya adalah buah pir. Nah, ini juga minuman yang selalu standby di tas aku nih sahabat, yaitu yogurt. Biasa kan pagi-pagi saya itu suka lemas. Nah, aku sampai jam 9 ngajarkan, misalnya udah jam 9 itu saya sudah lemes waktu itu sahabat, jadinya aku harus standby yang namanya minuman yogurt untuk kesehatan lambung aku, untuk tenaga aku fit. Karena yang namanya kita asam lambung nih sahabat, bergerak sedikit lemas, bekerja sedikit lemas. Karena itu bagi teman-teman yang masih parah-parahnya asam lambung, usahakan untuk beraktivitas semampunya saja, jangan memfokuskan tenaga atau melebihi kemampuan kita. Berusahalah untuk rileks, santai, bekerja semampu kita, karena kita tidak bisa memaksakan diri seperti kita masih sehat dulu atau ketika kita masih normal dulu. Kita asam lambung ini rada-rada kira kita itu kurang normal. Kenapa sahabat? Karena asam lambung yang disertai dengan anxiety atau kecemasan yang luar biasa itu kayak mata kayak linglung, terus pandangan kita kayak berkunang, terus pendengaran kita agak samar-samar gitu. Pokoknya terus tatapan kita kosong, itu yang saya rasakan dulu. Karena itu bagi teman-teman ya yang masih parah-parahnya menderita asam lambung, supaya untuk tidak memporsir tenaganya ya, usahakan berpikir juga yang semampu kita, jangan terlalu uh, memaksa otaknya untuk berpikir keras tentang suatu hal. Usahakan untuk rileks, santai ya. Nah, itulah sahabat makanan-makanan atau snack, bukan snack sih, atau cemilan-cemilan yang selalu saya siapkan kalau saya pergi ngajar ya, karena kita cepat lapar. Nah, yang pertama itu tadi kurma, nah kita pakai 7 minimal kurma. Yang kedua itu roti gandum, terus kayak talas, kentang, minuman kita yogurt, buah kita seperti buah pir, apel juga boleh, tapi jarang. Yang saya paling sering itu buah itu saya simpel ya, itu pear. Dan saya juga memakai melon, juga buah melon ya, itu buah melon untuk bagus untuk kesehatan kita. Nanti saya akan bahas makanan-makanan apa yang tidak cocok, makanan sudah, minuman atau buah-buah apa yang tidak boleh dikonsumsi untuk penderita asam lambung. Oke, terima kasih sudah mau menonton video saya ini. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.